Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, para semeton penonton Juru Pandit Spiritual Channel, malam hari ini yang beruntung sekali ada sahabat dari negara, Bapak Ketut bersama Pak Juru yang berkenan hadir malam hari ini. Kebetulan karena 2 hari yang lalu kami sekeluarga sempat melaspas sanggah kemulan yang akhirnya menjadi topik pembahasan yang kira-kira menarik untuk kita perbincangkan malam ini, karena dari bincang-bincang singkat saya tadi bersama Pak Ketut yang berasal dari negara dan juga ada background juga dari daerah-daerah Bali itu, nyatanya apa yang kita ketahui tentang sanggah kemulan yang umumnya kita di Bali, terutama di Bali Utara, di Buleleng, kita tahu bahwasanya yang dimaksudkan sanggah kemulan itu kadang ada sanggah kemulan rong 1, rong 2, dan rong 3. Tetapi di Bali Selatan justru ketika kita berbicara tentang kemulan langsung masuk pada rong 3. Dan tadi barusan saya berbicara dengan Pak Ketut, justru juga ada tradisi dalam suatu daerah yang sama sekali tidak menempatkan kemulan di rumahnya. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Jadi pada kesempatan kali ini kita coba akan berbincang dengan Pak Ketut juga dengan Pak Juru, bagaimana sih sesungguhnya kemulan yang selama ini kita tahu bahwasanya kalau kita runut dari arti bahasanya, sanggah itu kan berasal dari kata sangga, tempat pemujaan, kemudian kamulan yang berurat akar dari kata mula, artinya asal, itu biasanya mengacu kepada asal dari kehidupan kita, yakni kepada Tuhan itu sendiri. Tetapi di beberapa tempat saya baca juga dalam beberapa literatur, katanya sanggah kemulan itu justru dijadikan pemujaan kepada para leluhur. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak? Sebelum kita mengacu ke makna dan siapa yang dipuja di kemulan, jadi kita flashback ke sejarah. Ya. Sejarah bahwa kemulan itu kan tercetus dari konsepnya berdarah buku tulang. Kenapa itu dibuat? Karena dulu di beberapa sekte yang mengalami kerusuhan. Jadi untuk menyatukan semua sekte itu dibuatlah konsep Trimurti. Kan muncul di sana dari hasil praram itu di Samuan 3, kemudian muncul konsep Trikahyangan, kemudian diperkecil di rumah menjadi konsep Trimurti. Trikahyangan dalam bahasa dalam sekarang. Kalau di skop desa, kalau ke family keluarga kemulan. Makanya kalau beberapa sumber pustaka suci itu yang tiang pernah baca kan memang di Lotar Gombesi, terus di Usana Dewa, Tatu Kepatian, Purwo Bumi Kemulan, ke beberapa pustaka suci yang menjelaskan tentang siapa yang berstana di kemulan. Setelah baca dan simpulkan, semuanya itu memiliki kesamaan. Kesamanya di dalam hal mana? Dalam hal apa yang dipuja atau bagaimana? Kesamaan siapa yang dipuja. Makanya puja yang digunakan di kemulan itu kan mengacu kepada Brahma Wisnu Siwa. Kan itu dia yang digunakan puja. Tetapi dalam beberapa teks pustaka suci itu ada yang menyebutkan, kalau di Lotar Gombesi kan sesuai dengan Siwatatu di sana. Atma, Siwatma, dan Paramatma. Kan Bapanti, Bunte, Agante kan gitu. Beberapa pustaka suci menyebutkan demikian konsepnya. Kemudian ada konsep ke Trimurti, Brahma Wisnu Siwa. Kalau Atma, Siwatma, Paramatma itu kan konsep Tripulsa. Jadi vertikal, horizontal. Itu mengacu. Tapi secara ringkasnya yang dipuja di kemulan itu adalah Brahma Wisnu Siwa, sesuai dengan konsep Trikahyangan. Jadi tergantung bagaimana konsep mana yang dipegang. Jadi tidak ada yang salah orang mau memposisikan misalkan pemujaan kepada tadi siapa yang
Bapak Ante, Ibu Ante, dan Purman. Itu sesuai dengan penjelasan teks-teks yang ada di sana. Ketika kalau di Lontar Purwo Bumi Kemulan kan gitu. Ketika urusan ngaben biasanya ngabe kan di Kemulan. Roh suci dari laki-laki itu diapik di sebelah kanan. Itu yang disebut dengan Bapak Ante. Itu tangan kanan ya? Tangan kanan. Kemudian di kiri Ibunte. Kemudian di tengah Ragante. Itu yang disebut Bapante, Ibunte, Ragante. Itu Atma, Siwatma, Paratma. Itu konsepnya. Tetapi kalau mengacu ke mantra yang digunakan, jelas sekali yang dipuja itulah Brahma, Wisnu, Siwa. Tidak ada yang lain. Karena ini adalah konsep Trimurti dan Tripurusi. Dari beberapa sumber-sumber pustaka suci, selain memuja Trimurti juga memuja leluhur di sana. Ya, Kemulan juga dipakai untuk memuja leluhur. Nah, bagaimana dengan istilah kalau di Buleleng khususnya di tempat saya itu kan ada Kemulan Rongdue. Itu kalau Rongdue itu apakah dipahami sebagai Purusya Pradana, Ardhanaraswari atau bagaimana? Kalau yang dia baca, yang disebut dengan Kemulan Rongdue itu disebut dengan Sri Sedana. Sri Sedana. Jadi konsepnya adalah Pradana Purusya. Ada juga yang menyebutkan Ardhanaraswari. Pitari. Begitu. Ardhanaraswari itu diibaratkan Siwa kan berwujud Ardhanaraswari, laki perempuan Pradana Purusya. Tetapi kalau mengacu ke konsep ke sumber-sumber pustaka suci yang disebut Kemulan pasti Rongdue. Kalau mengacu ke sastra, tidak ada yang menyebut Kemulan itu Rongdue. Tetapi di lingkungan di masyarakat kan ada yang menyebut dia apa mendingin orang Kemulan tapi Rongdue. Biasanya kan ada begitu di satu tempat memang ada pokoknya di rumahnya mereka itu menstanakan Kemulan Rongdue kan. Karena yang dipuja di sana pitari arwah leluhur yang pernah menjiwai badan sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Nah, ini konsepnya. Karena dia tidak berani ini salah, ini benar. Karena ada kejadian yang tadi bicarakan. Ketika Kemulan Rongdue ini diganti dengan Rongtiga, tiba-tiba sakit keluarganya. Nah, entah itu suatu kebetulan atau tidak. Jadi itu yang dikatakan sebagai penyebab. Akhirnya lagi diganti Kemulan Rongdue. Dan ketika diganti akhirnya membaik. Terus itu kan kita tidak bisa gini kan itu sudah. Ya makanya kalau mengacu ke sastra, yang disebut Kemulan pasti Rongdue. Ini karena sesuai dengan tadi Pak Dirul bilang, sesuai dengan mantra yang sesuai dengan mantra. Makanya Om Brahma Wisnu Swaram Devam kan gitu. Guru Dewan, Guru Rupam, Guru Madhyam, Guru Purwam. Jadi guru yang bersifat sekali itu yang kita itu kalau mengacu ke mantra. Jadi kalau secara spesifik sekali yang dipuja di Kemulan itu Brahma Wisnu Siwa. Tidak ada yang lain. Kalau mengacu ke konsep Trikaya. Tetapi yang dijelaskan tadi itu kan beda. Justru ada yang tidak meninggikan Kemulan Rongdue. Ada beberapa khususnya di Bali Age. Di Bali Age, Bali Mudo, Pendawul, Cempaka Tiga Wasir ya kan. Nah itu menarik Pak. Istilahnya yang umum tetapi inilah uniknya Bali, menariknya di Bali, bahkan dalam satu wilayah yang bernama Bali Utara di Buleleng saja itu tidak seluruhnya sama, banyak beda. Jadi kita di Hindu diajarkan untuk bagaimana menumbuhkan rasa toleransi, bagaimana kita bisa melihat segala sesuatunya itu benar dari sisinya masing-masing. Kita tidak boleh menyalahkan dan merasa diri paling benar. Dalam artian begini, ketika kita mungkin memiliki konsep seperti tadi di Bali Selatan yang mengatakan bahwa Kemulan itu pasti Rongtiga karena ngampingnya selalu di Rongtiga. Tetapi di Buleleng justru di Paibon kan.
padahal sudah juga punya kemulan rong 2, rong 3. Bahkan di tempat, dan sekarang saya baru dengar tadi dari Pak Ketut yang kebetulan juga punya family, punya keluarga di daerah Baliaga itu, di daerah mana? Daerah Tigawase, dikatakan di sana bahkan tidak memiliki atau tidak menggunakan konsep adanya kemulan ini. Nah, itu menarik untuk kita dengar bersama. Bagaimana kira-kira itu, Pak? Untuk yang kebetulan juga punya keluarga di daerah Baliaga yang bertepatan di daerah Tigawase, keluarga yang satu saudara di sana. Di sana yang lihat itu sangat berbeda sekali dengan kemulan-kemulan apa yang lihat di daerah-daerah yang lain ya, khususnya di tempat yang di negara. Kemulan itu berada di khusus tempatnya, sebagai biasanya di tempat itu di ulu kangin, di kaji kangin sebagai ulu karang itu. Terus yang saya temui di Tigawase itu beda sekali. Itu rumah, kalau di sana menyebutnya rumah adat itu, rumah adat. Biasanya di dalam itu di lingkungan. Sanggahnya itu berada di dalam rumah. Satu atap dengan rumah. Ya, di atas rumah, di plafon, sebagai plafon, di atas plafon itu gini ya. Seperti pelangkiran. Ya, tapi berbentuk gini ya. Kamar suci itu kan. Berbentuk pelingkir ya dia, tapi di atas. Tapi satu atap dengan satu rumah ya. Okay. Di atasnya kalau di sana dibilang sebagai rumah adat. Yang diistanakan di sana, yang dilingitkan siapa? Leluhurnya. Ya, leluhurnya. Oh, seperti kemulan juga, tapi cuma bentuknya dan tempatnya di dalam rumah khususnya. Tapi hanya kemulan saja. Dalam artian kalau kita secara umum kita lihat, kalau masyarakat Bali, Buleleng khususnya yang di perkotaan itu biasanya kan ngelingihang 3, 4 kadang. Ada surya, kemulan, taksu, penenun karang kan demikian. Kalau di Tigawase tidak ada konsep demikian. Di Tigawase cuma ada penenun karang di luar. Terus ya rumah surya ada surya, cuma ada pelinggihnya itu aja. Cuman kalau di Goblek beda lagi. Kalau khususnya di Goblek sama dengan tiang niker ada di kayu putih juga. Niker beda lagi. Niker pakai khususnya sebagai pengempon siwum kebulaan untuk pertirtanya niker punya ciri khas kemulan sakti yang dimana niker yang terbuat dari kayu dadak dari sakti niker kan. Penempatannya di mana? Penempatannya niker biasanya di Merajan, di sebelah Padma niker. Tapi niker tidak boleh diganti. Tetap niker dari kayu. Selain niker punya lagi kemulan rong 3 niker tetap. Niker sebagai kita ciri khas sebagai sebagai pengempon dan sebagai kita niker di Goblek niker kan. Termasuk catur desanya niker yang ada di Goblek, di Gesing, termasuk di kayu putih niker. Niki maksudnya yang kemulan yang dimaksud dibangun atau dibuat dari kayu dadak niker harus dimiliki oleh masing-masing keluarga, tapi dari pengempon. Niker khusus di Dadi aja. Kalau seandainya niker kan di wilayah catur desa niker kan berada di kayu putih, bukan tiang Merajan yang di kayu putih. Terus dari tiang niker berada di negara tidak lagi memakai niker. Udah lepas dari catur desanya. Berarti mungkin khusus untuk pengempon. Niker pengempon ya. Berarti kalau misalkan orang asli di sana yang kemudian merantau ke kota beli BTN di sini kan tidak. Oh, khusus tidak dia ya. Oh, itu khusus sebagai perlambang pengempon siwum kebulaan dalam komplek nih kan. Petirtanya nih kan. Sampai besar berarti pohonnya itu sampai besar. Menarik sekali adatnya. Ke kemulan sakti kalau di kayu putih. Tapi kemulannya di samping itu cuma ada kemulan rong 3, rong 2 tidak ada. Rong 2 itu kalau di tiang itu disebut gini yang pompiang ada ya. Pemujaan yang pompiang biasanya. Di kemulan. Di rong 2-nya nih. Oh, rong 2. Iya.
Berarti pitari-pitari. Pitari-pitari itu. Pitari-pitari. Biasanya tempatnya nika kan di Kemulan, habis Kemulan nika kan pendet pengelura, nika di sebelah pengelura nika ada rong dulu. Biasanya kalau di tiang nika disebut kompiang ya. Nah, nika dan ya apa yang tadi katakan nika, Kemulan nika digunakan selain memuja Tuhan dalam bermanifestasi sebagai Trimurti, juga digunakan untuk memuja leluhur. Leluhur. Yang dalam konsep Bapante Ibu. Nah, leluhur niki dalam artian jadi leluhur yang sudah mencapai Siddhadewata. Itu yang makanya di dalam konsep tatanan kalau di Bleleng itu kan selain Kemulan biasanya kita memiliki linen. Linen itu tempat kompiang yang masih dia belum bisa mencapai Siddhadewata. Paibon. Belum bisa mencapai Siddhadewata karena masih mengalami proses samsara. Tuh. Jadi leluhur yang sudah lepas dari samsara menyatu dengan sinarnya Tuhan para dewa, itu yang sudah berstanan di sana. Oh, berarti ini bedanya antara, karena tadi seperti di awal kita dapat bahas bahwasanya Kemulan Rong 2 juga dipakai untuk tempat pemujaan pitari-pitari. Di Kemulan Rong 3 dalam satu konsep juga ada istilah Bapante Ragan Ibuntu, itu kan juga leluhur yang kanan kirinya. Nah, yang membedakan tadi mungkin. Tapi yang dia masuk lini bukan Rong 2. Kalau di rumah itu kan seperti biasa. Biasa. Itu posisinya ada di luar pagar dari Kemulan. Itu biasanya. Nah, jadi kan menimbulkan ini. Saya pernah dengar, tapi saya lupa pernah mendengar sebuah dharma ucapan di sini. Ada orang yang bertanya. Nah, terus dengan melihat atau kebanyakan dari kita beragama kan sistem warisan saja. Istilahnya apa yang sudah kita dapat dari orang tua itu yang kita jalankan tanpa banyak mengerti atau mendapat penjelasan kenapa, untuk apa, bagaimana dan lain sebagainya. Dan seringkali ketika kita coba kritis untuk bertanya, jawaban pamungkasnya biasanya mulai gitu. Dan ini tidak salah sebenarnya, tetapi dalam beberapa hal tentu kita sebagai anak muda yang hidup dalam zaman global di mana banyak umat-umat lainnya juga berinteraksi dengan kita, pemahaman ini tentu harus kita punyai setidaknya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat lain. Nah, ini Pak Jero menyinggung masalah Kemulan tadi. Jika misalkan ada orang bertanya, nah kemudian setelah orang yang meninggal atau kita punya keluarga, kerabat keluarga yang sudah di Aben itu, pada akhirnya mereka distanakan di mana? Di Paibon, Rong 2 atau Rong 3. Nah, di mana akhirnya mereka tadi kan sudah disampaikan. Dari wacana Ide Acarya Nanta. Yang pernah dengar. Jadi beliau mengatakan yang pitari-pitari yang sudah dihapen itu bisa diikut di Paibon atau di Kemulan bisa, yang penting beliau sudah menyatu. Berarti dalam artian tidak ada kepastian sekali, tergantung rasa. Karena mungkin, kalau di Bleleng pada umumnya semua ngamping di Paibon. Seperti di Merajantia juga ngamping di Paibon. Kalau di Bali Selatan rata-rata semua ngamping di Kemulan. Kemulan Rong 3. Berarti sudah langsung tidak ada jenjang istilahnya. Tidak ada jenjang. Kalau di ada jenjang. Step pertama baru di sini dulu tinggal, baru terakhir tidak. Kemudian memang seperti itu keadaan roh kan. Begitu meninggal walaupun di Aben tidak bisa langsung menuju ke surga lokal kan tidak mungkin. Pasti dia akan melalui tahapan-tahapan. Seperti yang tiang jalani kan ada 11 alam kan. Tegal Penangsaran, terus ada
alhamdulillah cita, kemudian karang tumeritis kan itu harus dilalui nih kan. Tak bisa langsung ke surga loh. Tak bisa. Berarti selama ini kita kan istilahnya beragama menggunakan kadang boleh menggunakan logika, tapi dalam beberapa hal juga ada rasa di sana. Istilahnya idepane subuh itu kan gitu. Kita abenang besar ngaben idepannya berterima nih, walaupun mungkin dalam tanda kutip Belum. mereka memiliki track record yang harusnya singgah di neraka dulu gitu. Tetapi kita kembali, gitu kan. Kembali kalau orang meninggal itu yang mengantar adalah subuh dan asmara. Iya, depan ya. Sebesar apapun ritual upacara ngaben itu tidak bisa menggantikan itu. Karena hukuman sekali ini ketat, disiplin. Sudah di ini tomok ini tidak bisa. Tapi ngaben itu berarti sebagai doa dari partisan tadinya ya. Sebagai doa. Kita sudah membuatkan. Yang sangat diperlukan di sana pada waktu ngaben itu kan adalah doa dari keturunan. Doa dari keturunan. Itu yang dipentingkan. Bukan dari besarnya nih. Berarti dan pengaruh dari besar upacaranya nih kan semua bebas dari pentosan. Benar. Sebuah karmanya hilang nih. Menarik ya. Berarti nah yang sudah ini yang ditanyakan di kemulan. Nah, tentang penempatan biasanya kan kalau menurut mengacu kepada lontar yang kosali biasanya kan demikian. Letak penempatan biasanya ketika misalkan gini, orang Denpasar pergi ke Beleleng, mereka di itu kamu saya kan karena konsep kita kan biasanya penempatan itu di hulu yang ada di Kajekangin biasanya kan ya. Kajekangin yang mengacu pada gunung, tetapi karena di Denpasar dengan Bulelengnya kita berebut gunung Bedugul. Jadi apa yang dimaksud kelon di Bali di Buleleng dengan Denpasar kan berbeda. Nah itu apa berefek atau bagaimana kalau dalam penempatan peninggi kemulan? Kalau tiang saya rasa bisa jadi ada efek. Karena kiblat orang Hindu itu kan mencari arah matahari. Itu sebenarnya kiblat. Tetapi tradisi kita ini sudah warisan mencari kiblat gunung. Gunung namanya kiblat. Gunung itu sebagai hulu kan? Mengguru ya, mengguru jauh. Akhirnya jalan tengahnya Kajekangin. Kalau di kan di sini di Tenggara. Tenggara. Kalau Tenggara orang Bali Selatan kan membaling timur laut. Jika timur laut di sini di Beleleng. Tapi apakah ini kesisip? Kan buktinya ada sisi Tuhan memaklumi. Nah, kayaknya kalau mengacu ke sastra dengan tradisi yang sudah ada, nah terkadang Tuhan itu bisa-bisa saja. Maha memaklumi ya. Maha memaklumi karena anak kita berpegang pada tradisi ya. Makanya ada Loke Dreste dan Sastra Dreste. Itu yang pertama. Niki sebagai pertanyaan di akhir Panjero. Ketika tadi kita membahas beberapa bagian dari kemulan, apakah bisa disimpulkan seperti ini? Misalkan orang yang memiliki lahan atau tempat yang kurang memadai itu karena mungkin tinggal di BDN, apakah boleh mereka hanya mendirikan keling saja, kemulan saja, atau misalkan ada beberapa tempat, beberapa sahabat juga pernah saya lihat justru melingihkan Surya Manten. Nah, ini bagaimana? Ini kan sesuai dengan ketentuan. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat rumah kita sebetulnya. Makanya ada istilah ekelingge. Kalau memang rumah kita kecil kan itu ekelingge bisa dibawakan Surya Manten kalau di rumah. Oh, jadi bisa saja wajar. Atau Parmesari kan tempat penghayatan para dewa. Kemudian kalau memang ruangnya lebih luas bisa dibawakan Trilingge.
Jadi itu menyesuaikan dengan kondisi. Atau pancelingan yang itu ada taksu, ada biasanya gitu biasa. Iya. Oke. Menyesuaikan. Kalau punya lahan yang lebih luas, lagi saya ada juga teman rong 2 ada, rong 3 ada, taksu juga ada, lebih banyak daripada hanya pura keluarga ini. Ya. Tapi kalau di keluarga, ruang lingkup keluarga paling minim panjelingan yang lewat. Kalau lebih dari itu berarti kan hampir merajang ya. Hampir mirip dengan. Kalau satu lingkungan yang lewat itu sudah hampir menyerupai merajang. Cukup trilingan yang lewat itu ada Surya atau Padma yang dibuat. Tapi kalau di merajang lebih tepat menggunakan Surya. Kalau Padma biasanya lingkaran di Puru baru menggunakan kemudian ada Kemulan, ada taksu. Nah, ini ada statement di masyarakat yang biasanya sudah sering sekali kita dengar, misalkan ini, ingatan jak Kemulan, pangsing sakit, pangsing sengsara hidup ingatan jak Kemulan. Apakah walaupun dalam tanda kutip yang lihat bukan kepada esensinya mereka berbicara, tetapi seolah-olah linggiang pelinggih Kemulan. Padahal yang dimaksudkan sekali kan bagaimana kita kembali lebih mengingat mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widi dalam perbawanya sebagai Trimurti itu. Kira-kira begitu. Bagaimana kalau menurut dia nih tadi, kenapa mesti dibuatkan? Karena ketika beliau hadir, karena Iraga tidak pernah tahu beliau kapan hadir. Ketika ada pelinggih, kita sudah buatkan tempat, kemudian beliau hadir kan ada tempat pengaingan, tempat duduk itulah istilahnya. Ya dan gitu kan beliau kocar-kacir ke rumah kan, tidak menetap. Jadi itu mungkin yang membuat harus diharuskan kita membuat pelinggih minim sekali ada Surya dan Kemulan. Kalau sekalipun tidak ada taksu. Karena kembali selain yang dipuja di Kemulan itu adalah Sang Hyang Trimurti, kemudian juga digunakan untuk menjaga leluhur yang lebih sering hadir. Jadi mengingatkan otomatis ketika kita sudah membuatkan pelinggih, ketika kita masuk rumah, keluar rumah, ninggalin pelinggih, otomatis ada buat dia. Lebih sering membakti. Ketika tidak ada pelinggihnya, kadang Iraga linggih kadang. Iya, benar. Linggih. Acuh tak acuh gitu. Jadi ketika lebih mendekatkan diri, lebih sering ingat, otomatis para leluhur kita juga lebih senang menjaga kita. Jadi korelasinya kira-kira seperti lebih itu. Dekat jadinya. Ya, lebih dekat. Koneksi kita lebih dekat. Jadi ya saya kira nyambung sekali dengan apa yang mungkin sudah berkembang di masyarakat selama ini, bahwasanya kita sebagai umat Hindu yang percaya dengan adanya konsep-konsep dari para leluhur terdahulu yang telah memberikan warisan ajaran bagaimana kita mestinya lebih sering ingat dan mendekatkan diri kepada Tuhan, Ide Sang Hyang Widiwasa, atau dalam wujudnya yang lebih dekat lagi, yakni para leluhur Pitara dan Pitari dalam konsep Kemulan tersebut. Sehingga kita sebagai generasi penerus Hindu setidaknya ya semoga apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini kita bahas menjadi setidaknya ada pemahaman barulah, bahwasanya tidak cukup hanya dengan melinggihkan tempat berstandanya saja, tetapi bagaimana kita terus bisa mengingatkan diri tentang tujuan dari kehidupan ini, asal dari kehidupan ini, dan pada akhirnya kemana kita harus pergi. Ya. Saya kira demikian. Pak Ketut, ada mungkin yang perlu kita bahas lagi? Sudah. Ya. Karena tidak ada, semoga apa yang sudah kita perbincangkan di menit sampai 30 menit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaian. Kita akan tutup dan akhiri dengan Paramasanti. Paramasanti. Om Santi 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 Om.